Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali di kegiatan pembelajaran mata pelajaran matematika. Baik, pada siang ini kita kembali pembelajaran ya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Silahkan untuk tempat duduknya ambil posisi yang senyaman mungkin, juga posisinya dibenarkan karena kita akan berdoa kepada Allah agar pada pembelajaran kali ini kita dimudahkan dan juga diberi keberkahan ilmu, seperti itu. Baik, berdoa seperti biasa, berdoa dimulai. Baik, cukup. Anak-anak kelas 9 yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 2 ya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah melaksanakan ulangan harian untuk bab satunya, dan ternyata masih banyak yang belum lulus. Tapi di situ sudah Ustadz berikan remedial. Bagi yang belum mengerjakan segera selesaikan, karena itu sebagai pengambilan nilai ya. Jadi kalian harus juga melengkapi salah satu kebutuhan kalian juga, seperti itu. Jadi yang belum segera dilaksanakan, yang sudah Ustadz koreksi jawabannya dan Ustadz kembalikan dan belum ada nilainya segera diperbaiki, kemudian dikembalikan lagi. Jadi indikatornya adalah nanti Ustadz sudah berikan nilai dan itu sudah tidak perlu dikoreksi kembali, seperti itu ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar masuk ke bab 2, yaitu terkait persamaan kuadrat. Dulu di kelas 8 kita sudah sedikit membahas terkait materi ini, yaitu kayak perkalian pelangi atau apa gitu ya, air mancur juga boleh gitu. Nah, yang kita bahas adalah hasil dari perkalian itu gitu. Nah, nanti kayak apa bentuknya, kita akan bahas di bab ini, seperti itu. Nah, sebelumnya kita mengingat kembali nanti bentuk persamaan kuadrat itu seperti apa. Baik, silakan untuk dicermati uraian Ustadz berikut. Jangan lupa untuk siapkan buku catatannya, karena kalau cuma dilihat dan didengarkan itu kurang sip gitu ya. Jadi perlu dicatat agar lebih termemorize atau lebih teringat-ingat. Baik, silahkan disaksikan. Nah, baik, persamaan kuadrat. Baik, kurang gede. Persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah melempar bola kan? Kalau olahraga itu melempar bola ya. Misalnya bentuk lemparannya itu ketika kita melempar bola ke atas, dia akan terjun ke bawah dan itu akan membentuk kurva. Kurva apa? Kurva lengkung. Dia akan seperti ini biasanya. Nah, seperti itu. Nah, ini kurva lengkung. Nah, kurva ini nanti adalah kurva yang dihasilkan dari persamaan kuadrat itu. Gitu. Jadi biasa nanti kurva ini nanti kita akan pelajari pada saat nanti pelajari tentang grafik. Nah,
Baik, anak-anak kelas 9 dirahmati Allah. Jadi bentuk persamaan kuadrat itu seperti apa? Gitu. Persamaan kuadrat itu adalah variabel dalam sebuah ini persamaan yang berpangkat tertingginya adalah 2. Jadi dia kalimat terbuka, jadi dia itu sebenarnya sebuah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan. Gitu. Jadi bentuknya itu nanti ada sama dengannya, jadi harus ada sama dengannya. Kemudian dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ingat ya variabel ya. Variabel itu kalau di aljabar itu kayak X, Y, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, jadi misalnya 2x kuadrat gitu. Terus ada lagi 3y kuadrat seperti itu. Nah, kalau persamaan kuadrat itu memiliki rumus umum. Nah, ini rumus umum ya. Jadi kayak dulu di kelas 8 pernah ketemu sama yang namanya pola bilangan. Dia punya rumus umum juga. Nah, persamaan kuadrat ini juga punya rumus umum. Rumus umum. Maaf. Rumus umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini dia. Ini rumus umumnya. A, B, dan C ini itu dia bisa berubah-ubah angkanya. Jadi bisa berubah jadi 2, 3, dan seterusnya. Tetapi X-nya di sini itu dia akan selalu tetap. Karena dia sebuah variabel gitu. Nah, ini adalah rumus umum. Ini sebuah rumus umum. Jadi tidak boleh. Jadi dia bentuk umum yang nantinya walaupun diubah-ubah seperti apapun, dia akan kembali ke bentuk seperti ini. Seperti itu. Nah, ini punya syarat ya. Syaratnya A-nya nggak boleh sama dengan 0. Jadi harus lebih dari 0. Tuh. Contohnya nih. Contohnya kayak x kuadrat ditambah 2x ditambah misalnya di sini adalah 3. Nah, sama dengan 0. Nih contohnya kayak gini. Nah, dulu pernah dapat ya. Kemudian apalagi contohnya 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 6 sama dengan 0. Dan seterusnya. DST dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya jadi pangkat tertingginya harus 2. Ketika ada di situ pangkat tertingginya lebih dari 2, dia bukan persamaan kuadrat lagi. Itu misalnya contohnya tuh 3x kuadrat 3 pangkat x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5 misalnya sama dengan 0. Nah, ini bukan dari PK ya, PK persamaan kuadrat. Jadi bukan PK. Bukan sama dengan ini, bukan PK di sini. Dia bukan PK. Nah, dia bukan sama dengan PK persamaan kuadrat. Bukan, karena pangkatnya 3. Jadi harus tertingginya adalah 2. Nah, kemudian kita sekarang belajar untuk menyederhanakan. Jadi bentuknya itu kadang yang membuat soal itu kan macam-macam ya. Nah, itu tugas kalian adalah bagaimana membuat soal yang diberikan itu kalian ubah dalam bentuk persamaan kuadrat ini, gitu. Misal judulnya kita di sini adalah menyederhanakan bentuk persamaan kuadrat. Jadi menyederhanakan.
Misalnya ada soal seperti ini. Min 8 sama dengan 6x kuadrat ditambah 3x. Nah, itu. Ada soal kayak gini. Maka kalian harus merujuk ke bentuk umumnya, rumus umumnya. Gitu. Jadi, boleh di kiri, boleh di kanan. Yang penting dia harus sama dengan 0. Maka kalau Ustadz milihnya memindahkan yang jumlahnya sedikit. Nah, ini kan ini 1, ini 2 ya. Nah, jadi yang dipindahkan yang ini aja. Jadi 6x kuadrat ditambah 3x ditambah 8 sama dengan 0. Kenapa bisa jadi min 8? Ingat di kelas 8 Ustadz bilang apa? Ketika dia pindah ruas, maka dia berubah tanda. Ya, ketika dia melewati sama dengan, jadi ketika kita memindahkan sebuah angka dan itu melewati sama dengan, maka dia artinya pindah ruas. Gitu. Jadi berarti sama dengan. Ketika dia pindah ruas, maka dia akan berubah tanda, yang positif jadi negatif dan sebaliknya. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, selesai gitu. Jadi menyederhanakan bentuk persamaan kuadrat itu kayak gitu. Nah, ketika misalnya Ustadz ganti ya, yang 3x ini menjadi 4. Misalnya ini 4x. Nah, maka dia akan menjadi, ada faktornya nggak di sini? Dia punya faktor nggak? Yaitu pembagi dari semuanya. Oh, ternyata ada berapa? 2. Nah, ini dibagi 2 habis, bagi 2 habis, bagi 2 habis. Maka bisa semua dibagi 2. Gitu ya. Jadi kalau tambah kurang itu kalau dibagi 1 dibagi semuanya harus sama rata. Nah, kemudian kalau perkalian atau pembagian itu boleh salah 1. Nah, sekarang dibagi 2, maka ini 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 sama dengan 0. Inilah. Itu. Jadi menyederhanakannya adalah seperti itu. Nah, sekarang kalau menyederhanakan dalam bentuk yang lain. Masih ini ya. Misalnya ada x sama dengan akar min 3x min 4. Nah, iya. Gimana? Kita buat agar dia memiliki pangkat tertinggi kuadrat. Maka dengan logika itu, dengan aturan itu, kita bisa membuat ini kuadrat semua. Ingat ya, dalam matematika kita memperlakukan semua ruas itu sama. Jadi tidak boleh diperlakukan berbeda. Jadi harus sama. Kalau yang satu dikuadratkan, yang satunya harus juga dikuadratkan. Kalau yang sebelah kiri dibagi 2, maka yang sebelah kanan juga harus dibagi 2. Gitu. Jadi harus diperlakukan sama. Nah, karena ini kita persamaan kuadrat itu memiliki syarat yaitu pangkat tertinggi adalah pangkat 2, maka kita kuadratkan semuanya. Maka di sini x kuadrat, yang ini juga kita pangkatkan. Min 3x min 4. Maka ini kuadrat. Nah, seperti itu. Maka di sini x kuadratnya tetap. Nah, sekarang akar dikuadratkan. Nah, misalnya di sini akar 5 dikali akar 5 atau akar 5 kuadrat. Akar 5 kuadrat ya sama ini akar min 3x min 4 kuadrat. Maka di sini akar 5 kuadrat. Akar 5 kuadrat berapa? Akar 5 dikali akar 5. Akar 25. Bab 1 gimana? Kalau ada kayak gini akar kali akar, maka angka dalam akarnya keluar dari akar. Jadi tinggal 5, akarnya hilang. Nah, kalau ini ketika ini dikuadratkan maka ya udah akarnya hilang. Jadi yang keluar adalah yang di dalam akar. Gitu. Nah, setelah itu pindahkan. Gitu. Nah, sekarang apakah lebih enak pindahin yang mana? Apakah lebih enak pindahin x kuadrat ke kanan atau lebih enak pindahin yang kanan ke kiri? Nah,
Logikanya adalah ketika kita memindahkan sebuah angka menuju ke ruas berikut, ke ruas yang lain, itu paling tidak X kuadrat ini dia harus positif, gitu ya. Jadi logikanya gitu. Jadi kalau memindahkan angka menuju ke ruas di sampingnya, itu hasilnya adalah dia harus nilai dari X kuadrat itu adalah positif. Maka dari logika itu, maka kita yang memindahkan adalah ini yang sebelah kanan. Pindahkan ke kiri. Jadi dia X kuadrat sama ditambah min 3X pindah ke kiri, jadi ditambah 3X yang min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Selesai. Gitu. Jadi menyederhanakan persamaan kuadrat kayak gitu. Nah, sekarang ini bisa punya FPB nggak? Punya faktor pembagi nggak? Oh, kayaknya nggak ada. 1, kalau nggak ada angkanya, angka goib ya. Angka goib itu 1, 3, dan 4. Dia tidak punya pembagi. Kayak ini tadi, kalau ini tadi punya, yaitu 2. Nah, gitu. Oke, selesai. Jadi terkait menyederhanakan akar itu seperti itu. Jadi ketika diberikan soal dan soalnya itu ternyata tidak ke bentuk umum, maka tugas pertama kalian sebelum menjawab pertanyaan adalah membuat soal itu ke bentuk umum agar nantinya lebih mudah untuk diselesaikan. Kayak gitu ya. Nah, baik. Kemudian kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu core of the core atau intinya dari bab 2 ini, yaitu apa? Menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat. Selesaikan bentuk persamaan kuadrat. Ya, ini. Jadi di bagian kedua ini kita akan membahas terkait cara menyelesaikan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan ketika kuis atau ketika ujian gitu ya, terkait persamaan kuadrat. Nah, caranya bagaimana aja? Jadi ada 3 cara ya, 3 cara terkait bagaimana kita akan menyelesaikan dari sebuah persamaan kuadrat. Nih. Bagaimana caranya? Baik, yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Gitu. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Jadi nanti persamaan kuadrat itu kita faktorkan yang bentuknya adalah seperti seperti ini ya. Jadi contohnya itu kayak gini. Kurung. Nah, gitu. Isinya apa. Jadi isinya gitu. Nah, yang kedua adalah caranya memfaktorkan. Yang kedua adalah dengan cara faktorkan atau dalam kata lainnya adalah faktorisasi. Namanya adalah faktorisasi. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Tuh. Dan yang ketiga terakhir adalah menggunakan rumus
rumus A, B, C. Itu. Nah, jadi pada bagian menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat ini, tujuan kita adalah mencari faktor-faktor yang ada di persamaan kuadrat itu. Misalnya dalam persamaan kuadrat kan biasanya ada X ya, ada X, ada itu. Nah, sekarang penyelesaian itu kan tadi apa persamaan kuadrat artinya? Hubungan sama dengan, betul ya, hubungan sama dengan ya. Nah, sekarang misalnya kita punya ini, kita punya 2x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 0 misal. Nah, sekarang kita bisa dikatakan selesai itu ketika bisa mengubah yang depan ini, ya yang depan ini itu sama dengan 0. Nah, dari soalnya juga kita bisa melihat 2x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 0. Nah, gitu. Oleh karena itu, kita bisa dikatakan menyelesaikan apabila bisa membuat ini sama dengan 0. Ketika kita membuat yang sebelah ruas kiri ini menjadi 0, tentu kita harus mencari nilai dari x-nya itu. Nah, itulah arti dari menyelesaikan bentuk persamaan, yaitu kita mencari nilai x yang diperlukan agar persamaan kuadrat kita itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu arti dari menyelesaikan. Jadi nanti anak-anak sekalian, itu ketika menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat itu sebenarnya kalian mencari nilai dari x yang bisa membuat persamaan kuadrat itu sama dengan 0. Tapi kan ketika kita mencari manual itu bisa lama karena angka itu banyak ya. Oleh karena itu dibentuklah sistem seperti ini, yaitu sistem menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat. Gitu. Baik. Kita akan bahas satu persatu terkait pemfaktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC ini. Baik, yang pertama dulu kita akan mencoba untuk membahas terkait faktorisasi. Oke ya, terkait faktorisasi ya. Nah, faktorisasi ini itu kita mencari faktor-faktor yang mungkin yang mungkin bisa dihitung ketika kita diberikan soal terkait persamaan kuadrat. Contohnya, ketika ada soal seperti ini. Ada soal x kuadrat terus ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Gitu. Ketika ada soal seperti ini, contoh ya. Di faktor itu apa tadi? Mencari faktor-faktor yang ada di persamaan kuadrat itu, gitu ya. Nah, example, ada contoh x kuadrat plus 3x plus 2. Maka bagaimana cara memfaktorkannya? Caranya adalah kita cari dua angka, karena ini x kuadrat kita cari dua angka ya. Ketika itu ditambah
ketika dia ditambah, misalnya kita ambil X1 sama, ketika ditambah dia hasilnya 3. Ketika dikalikan dia hasilnya 2. Gitu. Nah, jadi faktorisasi itu kita mencari nilai X-nya. Nilai X-nya itu 2 karena disusun X kuadrat. Maka tentu ketika nanti di kayak gini kan. Jadi ini tuh kita mau memecah persamaan kuadrat ini menjadi 2 kurung. Nah, 2 kurung ini. Tentu kalau ini X kuadrat ini jadi X, ini X ya. Yang depan. Nah, dan karena ini sudah, ini ketika ini kita kalikan secara pelangi, secara air mancur ya, itu kan hasilnya X kuadrat. Maka ini sudah memenuhi syarat pertama, yaitu terdepannya adalah X kuadrat. Nah, untuk mencari yang belakangnya, tentu kita membutuhkan nilai di sebelah X ini. Maka kita membutuhkan 2 angka. Nah, sekarang X1 angkanya itu ketika di 2 angka itu ketika ditambahkan hasilnya 3, ketika dikalikan hasilnya 2. Maka berapa angka itu? 1 dan 2. 1 dan 2. X1 boleh dibalik ya, nggak apa-apa. Kalau positif nggak apa-apa. X1-nya 1, X1, X2-nya 2. Oke, positif semua, maka kita taruh di sini. X1 1, X2-nya 2. Jangan lupa sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah sampai pada tahap ini, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari X-nya. Ketika ini dikali, maka ini dikali ya, sama dengan 0, maka kedua kurung ini kita sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0, jadi atau X plus 2 sama dengan 0. Gitu. Jadi nilai dari X-nya, nah ini Ustadz buat ataunya itu centang ya, jadi gini. Nah, atau X plus 2 sama dengan 0. Itu. Ketika sudah seperti ini, maka kita akan mencari nilai X. Maka kalau mencari nilai X, kalau dicari, maka variabel itu harus sendiri. Dia harus dia harus sendiri dan nggak boleh ada temannya. Maka ketika ini ada temannya itu harus pindah. Maka jadi dia harus pindah ruas. Jadi X sama dengan plus 1 pindah ruas, jadi min 1, atau X sama dengan min 2. Ini dia jawabannya. Selesai. Jadi kayak gitu. Jadi dia faktorisasi adalah dia seperti itu. Jadi dia ketika ini apa? Ketika ini A-nya itu sama dengan 1. Tahu A ya? A itu kalau dalam bentuk umum yang ada di depan. Dia yang menjadi koefisien dari variabel X kuadrat. Koefisien itu yang angkanya yang depan, variabel itu yang X-nya. Gitu. Jadi A-nya 1. Ketika angkanya 1, caranya seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini contoh. Nah, nanti dari seterusnya. Kadang ini juga bisa minus gitu. Yang penting adalah kita lihat A-nya ini. A-nya ini 1 apa 2 apa berapa gitu. Kalau A-nya ini nanti kebanyakan kalau di level SMP itu kebanyakan kita hanya sampai angka 2. Nah, sekarang bagaimana kalau 2 gitu ya? Bagaimana kalau 2? Maka contoh saya seperti ini misalnya. 2x kuadrat itu kemudian kita carikan dulu contohnya. Nah, ini 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita mendapatkan soal yang A-nya itu 2 gitu ya. Jadi ini A sama dengan 2. Maka langkah pertama adalah kita mengalikan dulu
faktor yang ini. Nah, ini dikalikan dulu. Maka 2 kali min 3. Hasilnya berapa? Min 6. Kenapa dikalikan Ustadz? Untuk mencari nanti nilai yang tengah. Gitu, yang tengah. Nah, sekarang 2 kali min 3 sama dengan min 6. Maka langkah selanjutnya adalah kita mencari faktor-faktor dari min 6. Gitu. Yang ketika nanti dijumlahkan, nah, ini ya, kalau ini yang tengah, yang ini tadi apa? Kalau dijumlahkan itu hasilnya yang tengah. Maka di sini ini dikalikan dulu, terus faktor, nanti kita mencari faktor dari min 6 ini. Faktornya ketika nanti ditambahkan, ya, jadi faktor X1 sama X2-nya nanti, ketika ditambahkan, dia hasilnya adalah min 1. Faktor dari min 6 itu apa aja? Contoh ya, min 1 kali min 6, 2 kali min 3, terus 3 kali min 2, terus apa lagi? Min 1 kali 6, dan sudah itu aja ya. Ya itu. Nah itu. Nah sekarang dari faktor-faktor ini itu ya. Jadi faktor itu perkaliannya ya. Nah sekarang dari faktor-faktor ini mana yang ketika ditambahkan itu hasilnya min 1. Yang mana? Nomor 2 ya. Yang ini ya. Oke, kita pakai yang ini. Jadi X1-nya adalah 2. X1-nya adalah apa? Boleh 2, boleh min 3. Ya, kita ambil X1-nya 2 gitu ya. 2, X2-nya adalah min 3. Maka kita tulis dulu. Ini persamaan faktor yang kita dapat ini ditulis dulu di sini. Kita pecah ini dulu. Jadi kita pecah dulu, jadi 2x kuadrat dikurangi, nah ini ya, dikurangi 3x. Kenapa 3x? Karena ini faktor di sini. Kemudian ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi kita itu sebenarnya mencari angka yang nanti ketika ditambahkan itu adalah menghasilkan yang tengah ini loh. Tetapi juga hasil dari perkalian yang depan sama yang belakang. Nah sekarang kita keluarkan yang bisa dikeluarkan, gitu ya. Nah sekarang 2x kuadrat min 3x punya sesuatu yang sama enggak? Punya. Apa itu? X-nya. X-nya bisa dikeluarkan. Maka ini X dikali 2X min 3. Ya. Ditambah 2X min 3. Nah ini dikurung nggak apa-apa. Dikurung. Sama dengan 0, jangan lupa. Nah ingat ini ada angka 1 ya di depan ini. Di sini ada angka 1. Di sini sebenarnya ada angka 1. Angka goib. Nah, maka setelah kita mendapatkan angka-angka ini, kita satukan ya, kita satukan yang luar dengan yang luar, yang dalam sama yang dalam. Maka karena ini sudah sama ya, atau gini, istilahnya adalah kita mengeluarkan angka-angka yang sama lagi. Nah, ada yang sama nggak di sini? Ada, yaitu 2x min 3. Kemudian yang tersisa tinggal apa? X sama 1. Nah, maka di sini X plus 1. Ini dikali ya, karena semuanya dikali, X dikali. Nah, maka ini X dikali sana harusnya. Nah terus yang kedua 1 dikali. Nah ini hanya 1 dikali. Maka sama dengan 0. Udah, kita mendapatkan angkanya. Kemudian apakah sudah selesai? Belum. Langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah seperti ini tadi. Ketika sudah mendapatkan nilai pemfaktornya, maka kita cari nilai X-nya. Jadi intinya kita adalah nyari nilai X gitu ya. Cari nilai X.
semua disama dengan 0. Yang depan disama dengan 0, yang belakang disama dengan 0. Maka yang ini X plus 1 sama dengan 0. Maka sini X sama dengan min 1. Atau yang kedua, atau 2X min 3 sama dengan 0. Maka di sini 2X sama dengan 3. Ini ya, min 3 pindah jadi 3. Kemudian X-nya sama dengan berapa? Menjadi 3/2. Kenapa 3/2? Karena ini 2X-nya ini dikali ya, 2 kali X. Jadi kalau dia pindah ke ruas kanan, dia akan berubah menjadi dibagi. Seperti itu. Nah, itu adalah cara pertama ya, terkait faktorisasi. Nah, itu mencari nilai X-nya. Itu anak-anak sekalian, kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi, ketika kita ingin menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat, intinya adalah kita mencari nilai X yang dibutuhkan untuk apa? Untuk persamaan kuadrat itu sama dengan pembandingnya atau sama dengan yang dihubungkan, sama dengan 0. Maka dia harus cari X-nya agar nilainya 0. Nah, caranya adalah dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus abjad. Kali ini kita baru membahas itu. Untuk selanjutnya kita akan bahas terkaitnya di pertemuan yang akan datang. Baik, begitu anak-anak sekalian. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin juga, setelah ini Ustadz akan berikan soal minimal 1 seharinya. Nanti itu digunakan kalian untuk memperdalam materi ini. Jadi harapannya nanti latihannya setiap hari agar nanti ketika ulangan bisa lumayan siap lah ya. Gitu. Ya lumayan siap untuk menghadapi ulangan yang ada. Atau nanti agar kita terbiasa gitu, biasa untuk mencari solusi terkait terkait persamaan kuadrat ini. Begitu anak sekalian, jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menambah ilmu kita, bisa menambah kafa ilmu kita terkait pembelajaran matematika dan materi persamaan kuadrat ini. Dan semoga Allah memberikan keberkahan pada apa yang kita lakukan hari ini. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.